saya khawatir dengan ada isu-isu yang nantinya akan ngefitnah daripada tokoh FPI tersebut ya. Padahal di mana berita-berita tersebut sudah beredar, sudah tersebar bahwasanya ya Habib Bahar meminjam uang 10 juta dan ketika ditagih ternyata Habib Bahar malah memukul. Si Kece satu sel dengan Habib Rizik, pasti si Kece juga akan dijaga oleh Habib Rizik. Walaupun dia penista agama, walaupun dia orang yang telah menghina Rasulullah. Kenapa? Bagi kalian semua yang ingin membantu perjuangan Habib Bahar, silahkan langsung saja order peci khas Habib Bahar bin Smith. Berbagai motif disediakan oleh admin dan langsung pesan saja ke nomor yang tertera di video ini. Dan juga bisa COD melalui Shopee. Dan hati-hati, ada banyak barang KW dan ini yang asli dari Pondok Pesantren Alawiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa lagi di channel Habib Zahrel. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa banyak berita-berita beredar bahwasanya ada tokoh ex-FPI yang ikut menganiaya daripada si penista agama Kece. Oke, karena beritanya itu belum valid, belum konkret, ya maka saya khawatir dengan ada isu-isu yang nantinya akan ngefitnah daripada tokoh FPI tersebut ya. Yaitu terkait katanya sih ngikutin mukulin si Kece. Akhirnya saya cari-cari berita, memang berita tersebut banyak sekali. Yang saya khawatirkan, kalian harus tahu ini ya. Yang saya khawatirkan tanda kutip ya bahwa waktu itu Habib Bahar bin Smith juga di mana berita-berita menggoreng bahwasanya Habib Bahar meminjam uang kepada Rian Jombang sebesar 10 juta dan ditagih, malah Habib Bahar marah dan memukul Rian. Itu berita di mana-mana nyebar. Dan akhirnya apa? Ya, setelah dicari-cari faktanya, bahwa faktanya justru Rian yang mengambil uang Habib Bahar bin Smith. Ya, itu fakta sebenarnya. Makanya segala sesuatu kita itu harus tabayun, harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak ada tabayun, jangan cuman koar-koar. Lah ini berita di mana-mana pada menyudutkan, ngefitnah dan lain sebagainya terkait tentang katanya tokoh ex-FPI ikut terlibat memukul dan lain sebagainya. Hati-hati nih. Makanya untuk saudaraku semuanya, kalau mencari berita, cari berita yang valid dulu. Tabayun dulu, tanyakan kepada orang yang kepercayaannya terlebih dahulu. Nah, setelah ini saya bacakan sebuah berita ya. Berita dari CNN Indonesia. Ternyata saya tampilkan dulu nih di samping sini ya. Silakan bisa lihat. Tokoh FPI Maman Suryadi diklaim cuma ikut pegang kerah Kece. Cuma pegang kerah Kece saja. Kenapa? Nah, ini dijelaskan langsung oleh pengacara ex-FPI yaitu Maman Suryadi. Dijelaskan pengacara Front Pembela Islam ya, ex ya, Maman Suryadi Sugito Atmoprawiro. Nah, pengacaranya namanya Sugito Atmoprawiro ya, Pak Gito saya kenal. Membantah kliennya membantu Irjen Napoleon Bonaparte menganiaya tersangka penistaan agama ya si Kece di Rutan Bareskrim. Hal itu ia sampaikan usai berkomunikasi dan meminta penjelasan Maman terkait insiden pada hari ini. Enggak melakukan kekerasan. Kalau kekerasan fisik, pukul memukul tidak tahu menau. Nah, ini penjelasan ya. Dia Maman cuman memegang kerahnya aja waktu itu, cuman memegang kerahnya saja waktu itu. Terus ya udah keluar gitu, kata Pak Gito tersebut, pengacara Habib Rizik juga ini. Pak Gito mengklaim Maman tengah tertidur di selnya sebelum penganiayaan si Kece tersebut. Ex Panglima Laskar Pembela Islam LPI itu, kata dia, lantas dibangunkan dari tidurnya oleh sesama tahanan lain untuk menuju ke sel Kece yang saat itu tengah berceramah kepada para tahanan lainnya.
Oh, si Kece sedang berceramah kepada tahanan lainnya ya. Di tengah ceramahnya itu lanjut dia, si Kece mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membuatnya marah beberapa tahanan yang mendengarkannya. Tak terkecuali Maman ya, tak terkecuali Maman. Ketika para tahanan marah, Ustadz Maman ini tidak marah, diem. Maman dengar Kece bilang jangan percaya Muhammad dan bawa-bawa ayat. Terus dengar kalimat itu dia pegang kerahnya oleh Maman tuh. Ya, Maman bilang jangan bawa-bawa ayat kalau enggak paham. Itu provokasi agama, ujar Pak Gito. Jadi untuk kalian semua nih, makanya saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kalau ingin mencari berita, itu berita yang konkret, berita yang pasti, berita yang fakta. Karena berita-berita sekarang ini antar lain itu cuma bisa mengadu domba satu sama lain. Ya, seperti kemarin nih surat pernyataan di mana Rian Jombang akhirnya meminta maaf kepada Habib Bahar bin Smith. Rian Jombang meminta maaf kepada Habib Bahar. Padahal di mana berita-berita tersebut sudah beredar, sudah tersebar bahwasanya ya Habib Bahar meminjam uang 10 juta dan ketika ditagih ternyata Habib Bahar malah memukul. Nah, ini kan sudah merugikan daripada nama Habib Bahar bin Smith, nama daripada pimpinan pondok pesantren Tajul Alawiyin tersebut. Nah, itulah yang saya khawatirkan. Ya, makanya sekali lagi ketika ingin memberikan sebuah berita ya untuk media-media silahkan untuk bisa tabayun dulu. Jangan langsung memberitakan bahwasannya ikut memukul dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah kita membaca daripada berita di mana Pak Gito ya kuasa hukum Habib Rizik dan juga kuasa hukum 6 pejuang yang lainnya akhirnya secara konkret bahwasanya Ustadz Maman hanya memegang saja karena satu ya dia sudah membawa nama-nama ayat Al-Quran dan juga jangan percaya Muhammad ya, jangan percaya Nabi Muhammad SAW. Dan ini perkataan yang sudah memecah belah. Pantas banyak para tahanan yang tidak terima dengan ucapan si Kece tersebut. Ya, banyak para tahanan yang tidak terima dengan ucapan si Kece tersebut dan akhirnya menimbulkan polemik. Ya, walhasil begitulah. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, FPI tidak semena-mena ya, apalagi para ex pengurus FPI tersebut ya, Front Pembela Islam ya, ex FPI Front Pembela Islam, para pengurusnya tidak semena-mena. Beliau itu pasti nyetabayun terlebih dahulu. Dan bahkan nih, andai kata si Kece satu sel dengan Habib Rizik, andai kata si Kece satu sel dengan Habib Rizik, pasti si Kece juga akan dijaga oleh Habib Rizik. Walaupun dia penista agama, walaupun dia orang yang telah menghina Rasulullah. Kenapa? Barangkali dia taubat dapat hidayah. Tapi jika terus-terusan dia menghina Rasulullah, menghina Islam, apalagi di depan Habib Rizik, ya sudah, habis tuh si Kece. Tapi ada pelajaran yang kita petik bahwasanya jangan